Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Malam itu gelap dan angin suram. Tanah Changyuan bumi utara yang luas dan makmur tampak agak sepi, dan suasananya sangat aneh. Changyuan bumi utara berdiri di atas 3 keluarga, dan keluarga Yuan, keluarga Wutian, dan keluarga Yin yang adalah 3 raksasa di tanah yang luas ini. Ketiga leluhur memiliki asal-usul mereka. Meskipun gesekan telah konstan sejak zaman kuno, tidak ada perang besar. Malam itu, seorang lelaki tua berjubah darah berjalan ke aula utama keluarga Yin dan Yang. Sepasang mata yang suram membuat orang tidak berani menatap lurus. Aku tidak tahu apa yang teman istana darah mengunjungi di tengah malam. Yin Zong, pemimpin keluarga Yin dan Yang, berbaring di kursi, menatap lelaki tua berjubah darah. Tetua Haus Darah berkata, tidak terdefinisi, tidak ada, hanya ingin membuat kesepakatan dengan keluarga Yin dan Yang. Hancurkan keluarga Wutian. Apa? Hancurkan keluarga Wutian. Yin Zong mengerutkan kening, tetapi ekspresinya segera kembali normal, matanya sedikit menunduk. Tetua Darah, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku tahu. Tetua Darah tersenyum tipis. Kalau begitu kau memperlakukanku sebagai orang bodoh. Yin Zong mencibir, membiarkan 3 keluarga berperang dan istana Haus Darah mengambil keuntungan. Tidak, 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 Tetua Darah tersenyum dan melambai. Aku tidak membutuhkan keluarga Yin dan Yangmu dan keluarga Yuan untuk melakukannya, menghancurkan keluarga Wutian, istana Haus Darahku akan melakukannya sendiri. Agaknya Anda juga mendengar bahwa kemarin, Ye Chen menghabisi pasukan istana Haus Darahku. Meskipun kami tidak menangkap Ye Chen, kerugian bodoh ini tidak bisa dibiarkan. Hubungan antara Ye Chen dan keluarga Wutian tidak dapat menahan Ye Chen, jadi kami hanya dapat menggunakan keluarga Wutian untuk beroperasi. Jadi inilah tujuan kunjungan saya. Senyum Tetua Darah sangat suram. Pasukanku dari kuil Haus Darah sedang dalam perjalanan. Tujuan kami hanya keluarga Wutian. Tetua Darah tersenyum lagi. Setelah keluarga Wutian dihancurkan, pasukan Haus Darah akan segera mundur dari Changyuan bumi utara. Adapun bagaimana kekuatan Changyuan bumi utara akan dibagi, keluarga Yuan setuju bahwa istana Haus Darah tidak akan pernah berpartisipasi. Istana Haus Darah benar-benar memainkan permainan yang bagus. Yin Zong mencibir. Setelah keluarga Wutian dihancurkan, keluarga Yuan tidak akan lama sebelum keluarga Yin dan Yang mengikuti jejak mereka. Tetua Darah berkata, sebaiknya kita mengatakannya. Sekarang situasi di dataran Chu jelas, istana Haus Darah akan berperang dengan pengadilan surgawi. Jika Anda berdiri di tim yang salah, saya akan mengatakan lebih banyak tentang konsekuensinya. Dibandingkan dengan aula Haus Darah, pengadilan surgawi lebih kuat. Yin Zong memandang pengorbanan darah dengan ekspresi geli. Saya tidak menyangkal ini. Pengorbanan darah mengangkat bahu dengan santai. Tapi Anda harus tahu bahwa pengadilan surgawi adalah persatuan banyak kekuatan, dan istana Haus Darah hanya satu istana. Harus diketahui bahwa kekuatan Chu Utara lebih kuat dari selatan. Tetua Darah berkata, begitu istana Haus Darah dan pengadilan surgawi berperang, bisakah Beizhen Changyuan menghindari masalah ini? Dao You adalah orang pintar, Anda tahu, jika istana Haus Darah benar-benar ingin meratakan Beizhen Changyuan, 1 hari sudah cukup. Ini adalah tujuanmu yang sebenarnya di sini. Yin Zong melirik mencibir pada Tetua Darah. Tetua Darah berkata, yakinlah,
Istana Haus Darah tidak akan memperlakukan keluarga Yin dan Yang. Lalu pergi. Setelah dia pergi, orang-orang di kuil memandang Yin Zong, pemilik keluarga Yin Yang, apa benar-benar ingin bekerja sama dengan kuil Haus Darah? Mengapa tidak? Yin Zong berbaring malas di kursi malas, membelai manik-manik roh di tangannya dengan santai. Langit di utara Changyuan juga harus berubah. Ya, di bawah malam yang gelap, Ye Chen melangkah keluar dari susunan teleportasi. Ledakan. Bang! Segera, gemuruh langit datang dari jauh, menarik perhatiannya. Begitu cepat, Ye Chen mengerutkan kening, melihat ke satu arah. Di sana, ada begitu banyak cahaya, kekuatan pembunuh, dan suara gemuruh, seolah-olah ada ribuan kuda yang berlari kencang. Ini adalah tentara pertama dari Aula Haus Darah. Pada saat ini, sedang menuju utara Changyuan. Ini, ada apa, karena Aula Haus bergerak dengan keras sehingga banyak kultivator yang tertidur melompat keluar, melihat ke kejauhan dengan heran. Tentara Aula Haus Darah. Sepertinya sedang menuju Changyuan, utara. Seorang kultivator yang lebih tua mengerutkan kening pada janggutnya. Istana Haus Darah akan menyerang keluarga Wu Tian untuk membalas perbuatan Ye Chen. Dalam perdebatan, Ye Chen sekali lagi menginjakkan kaki di susunan teleportasi, dan menghilang seketika. Pada saat ini, suasana di aula keluarga Wu Tian juga sangat tertekan. Itu terutama karena Ye Chen terlalu banyak bergerak kemarin. Ye Chen masih anggota keluarga Wu Tian, yang membuat marah kuil Haus Darah. Kemungkinan istana Haus Darah akan marah pada keluarga Wu Tian. Kalian semua adalah anak yang baik. Bagaimanapun, keheningan di kuil dipecahkan oleh Wu Tian Jingshan. Paman San, apa maksudmu? Wu Tian Xuanzhen memandang Wu Tian Jingshan tanpa menyipitkan mata, dan dia tidak lemah. Ye Chen membunuh Chang Yu dan pasukan istana Haus Darah. Akankah Aula Haus Darah menjadi baik? Wu Tian Jingshan mendengus. Jika Aula Haus Darah tidak bisa menangkap Ye Chen, keluarga Wu Tian akan menjadi target. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Semuanya telah terjadi, apakah paman ketiga mencoba menyalahkanku? Wu Tian Xuanzhen masih tidak rendah hati, tetapi ketika membicarakan Ye Chen, nadanya akan sangat kuat. Bahkan jika Ye Chen salah, dia juga akan membela anaknya. Wu Tian Xiyue berbicara, Paman, bahkan jika bukan karena kakak Ye Chen, Aula Haus Darah cepat atau lambat akan melakukan sesuatu pada keluarga Wu Tianku, tampak acuh tak acuh, seperti Wu Tian Xuanzhen, nadanya tidak rendah hati, harus selalu tahu gaya kuil Haus Darah lebih baik daripada siapapun. Setidaknya itu bisa didiskusikan. Wu Tian Jingshan berkata dengan dingin. Berkonsultasi. Wu Tian Xuanzhen mencibir, apakah paman ketiga ingin aku diperbudak ke Aula Haus Darah selama beberapa generasi? Kalian. Wu Tian Jingshan memerah wajahnya di tempat. Ya, di antara keduanya, seorang Gatman yang tajam melesat ke aula dan berubah menjadi seorang pemuda berambut putih yang ditutupi dengan cahaya keemasan di depan semua orang. Melihat wajah asli Ye Chen, Wu Tian Jingshan mundur selangkah tanpa sadar. Wu Tian Chen Ye. Dibandingkan dengan dia, Wu Tian Xuanzhen gemetar. Wu Tian Xiyue melangkah maju tanpa sadar dan ingin memanggil Ye Chen, keluarkan arai pertahanan. Ye Chen mengucapkan kalimat ini langsung ke keterkejutan di kuil. Ini keluarga Wu Tian. Kata-kata Ye Chen segera membuat Wu Tian Jingshan mabuk. Apa yang kau lakukan seenaknya memerintah? Cepat pergi. Kamu tidak diterima di sini. Tentara istana Haus Darah sedang dalam perjalanan ke sini. Ye Chen langsung menyela kata-kata Wu Tian Jingshan,
Ekspresinya bukan ketidakpedulian biasa. Apa pasukan istana haus darah dalam perjalanan? Ketika kata-kata itu benar-benar menimbulkan ribuan gelombang, kata-kata Ye Chen langsung mendidih di aula. Setiap wajah sangat berubah, dan mereka semua berusia ratusan tahun. Bagaimana bisa tahu apa arti pasukan istana haus darah yang sedang dalam perjalanan? Chen benarkah seperti yang Anda katakan? Utian Xuanzhen mengerutkan kening dan menatap Ye Chen. Dalam 1 jam akan datang, kata Ye Chen ringan. Itu karena kamu. Utian Jingshan berteriak seperti guntur, mengguncang aula dengan guntur. Keluarkan arai pertahanan. Utian Xuanzhen mengabaikan kata-kata Utian Jingshan. Utian Xuanzhen percaya Ye Chen tanpa syarat. Dengan pengetahuannya tentang Ye Chen. Segera, semua sisi keluarga Wutian bersatu mengeluarkan arai pertahanan. Beritahu keluarga Yuan dan keluarga Yin dan Yang. Utian Xuanzhen segera memerintahkan, wajahnya bukan martabat biasa. Tidak perlu, kata Ye Chen lagi. Keluarga Yuan dan keluarga Yin dan Yang berada di pihak aula haus darah. Apa? Kata-kata Ye Chen memungkinkan suasana di kuil membeku hingga ekstrim. Dibandingkan dengan pasukan istana yang haus darah, berita itu sangat menghancurkan. Tanpa 2 keluarga lainnya, keluarga Wutian sudah mati. Ye Chen, bagaimana kamu tahu bahwa mereka keluarga Yin Yang dan keluarga Yuan menyerah pada kuil haus darah? Utian Xiyue menatap Ye Chen dengan gugup. Ye Chen berkata, aku memiliki informasi yang akurat. Utian Jingshan berkata, kamu adalah pemimpin pengadilan surgawi, aku ingin tahu berapa banyak orang yang Anda bawa. Ye Chen berkata, kamu juga seorang veteran yang teruji di lapangan. Dalam situasi seperti itu, dapatkah pasukanku punya waktu untuk menyelamatkan? Kata-kata Ye Chen datar dan datar. Bahkan jika sudah terlambat, keluarga Wutian tidak akan dapat menahan pasukan istana haus darah. Jadi apa yang masih kamu lakukan di sini? Utian Jingshan tiba-tiba menjadi marah, jika kamu tidak membuat marah kuil haus darah, keluarga Wutian tidak akan menderita kesusahan ini, kamu pada dasarnya adalah bintang bencana. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya perlahan menundukkan kepalanya dan menatap Wutian Jingshan dengan tenang. Dengan satu pandangan, Wutian Jingshan mundur selangkah tanpa sadar, dan wajahnya masih ketakutan, karena dia melihat gambar mengerikan dari mata Ye Chen, yaitu gunung mayat dan lautan darah. Ye Chen, kamu seharusnya tidak datang. Melihat ini, Wutian Xuanzhen menarik napas tajam. Apakah kamu percaya padaku? Ye Chen melihat ke belakang dari Wutian Jingshan, menatap Wutian Xuanzhen tanpa menyipitkan mata. Apa yang harus kita lakukan? Wutian Xuanzhen memandang Ye Chen. Beri semua orang 1/4 jam untuk mengumpulkan keluarganya, kita hanya punya setengah jam untuk mengungsi. Evakuasi, evakuasi. Semua orang di kuil terkejut. Keluarga Yuan dan keluarga Yin dan Yang di pihak kuil haus darah. Keluarga Wutian sudah terisolasi dan ingin bertahan hidup, dan hanya bisa mengungsi. Ye Chen berkata perlahan, setelah dikepung, bahkan susunan teleportasi akan diblokir, itu jalan buntu. Aku akan membawa kalian dengan aman ke Chu Selatan. Nada suara Ye Chen masih datar, tetapi dengan keyakinan dan ketegasan. Bermain trik. Wutian Xuanzhen mengabaikan wajah tua Wutian Jingshan yang suram. Sebagai kepala keluarga Wutian, dia memahami situasi keluarga hari ini, dan dia tidak punya pilihan selain mundur dari keluarga Wutian. Segera, genderang perang yang panjang dan tebal terdengar,
membangunkan orang-orang dari keluarga Wu Tian yang sedang tidur. Segera, tidak peduli apakah itu puncak gunung, loteng atau latihan gua, ada kerumunan orang yang bergerak ke arah balai keluarga Wu Tian, dan penampilannya semua bingung. Genderang pertempuran keluarga Wu Tian hanya akan berdenyut ketika mereka dalam keadaan hidup dan mati. Sekarang terdengar di tengah malam, membuat orang bingung. Di sini, Wu Tian Xuanzhen telah membawa Ye Chen ke istana. Ye Chen tidak datang ke sini untuk pertama kalinya, terakhir kali dia datang untuk berteleportasi. Ini adalah gerbang domain pelarian yang tersisa pada leluhur, Wu Tian Xuanzhen berkata, setelah mencetak tangannya, dia memasang token yang berlumuran darahnya ke dalam alur gerbang batu. Tiba-tiba, ada puluhan kaki pintu batu besar berdengung dan bergetar, perlahan terbuka. Segera, Ye Chen melihat saluran aneh, mirip dengan saluran luar angkasa dari susunan teleportasi. Dalam hal ini, Ye Chen tidak terkejut. Gerbang portal sedikit lebih tinggi dari arai teleportasi, tetapi kerangka kerjanya adalah semua saluran spasial. Perbedaannya adalah bahwa saluran spasial gerbang portal lebih kuat dari susunan teleportasi. Apakah Chu Xuan pernah ke keluarga Wu Tian? Melihat portal-portal, Ye Chen berkata dengan lembut. Iya, Chu Xuan pernah ke sini. Wu Tian Xuanzhen sedikit mengangguk. Pada malam kamu datang ke keluarga Wu Tian, Chu Xuan yang membawa Ziyan. Dia datang ke Beizhen Changyuan untuk menemukanmu. Karena itu, Wu Tian Xuanzhen dengan ragu-ragu menatap Ye Chen, dia belum kembali. Tidak, Chu Xuan belum kembali. Ye Chen tidak bisa melihat gelombang apapun, tetapi di dalam hatinya bercampur aduk. Ye Chen tertawa sedikit, dan benar-benar membuat kekacauan. Suatu kali, Ye Chen dan Chu Xuan berada di keluarga Wu Tian. Jaraknya sangat dekat, tetapi tidak bisa melihat satu sama lain. Ye Chen tiba-tiba mengembangkan perasaan sakit hati. Pada saat kompetisi tiga keluarga, Ziyan mengatakan bahwa Chu Xuan sedang mencari suaminya yang sudah meninggal, tetapi pada saat itu, Ye Chen hanya seorang pendengar. Bagaimana Ye Chen bisa berpikir bahwa Ye Chen adalah orang yang dicari oleh Chu Xuan? Gu Santong pernah melihat Chu Xuan berkeliaran di utara. Wu Sanpao dan Tai Yi juga mengatakan bahwa mereka telah melihat Chu Xuan di pegunungan Yinshan. Memikirkan hal ini, Ye Chen selalu mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Ye Chen juga pada saat itu berada di Yinshan saat itu. Tetapi dewa mengolok-olok dan tidak mempertemukan satu sama lain. Ye Chen bergumam, Chu Xuan, kenapa kamu tidak kembali? Apa kamu telah menemukan orang lain? Ye Chen tampak pahit, bergumam dengan banyak kesepian. Melihat Ye Chen, Wu Tian Xuanzhen hanya menghela nafas diam-diam. Meskipun Wu Tian Xuanzhen tidak tahu hubungan seperti apa yang dimiliki Ye Chen dan Chu Xuan, Wu Tian Xuanzhen bisa melihat betapa pentingnya posisi Chu Xuan di hati Ye Chen, bahkan lebih tinggi dari ayahnya. Namun, semuanya berubah menjadi penyesalan. Untuk sementara, keduanya terdiam. Meskipun mereka adalah ayah dan anak, mereka tidak bisa berkata-kata. Ibumu. Bagaimanapun, masih Wu Tian Xuanzhen yang pertama kali memecahkan kedamaian di istana dan menatap Ye Chen dengan ekspresi harapan. Pada saat ini, Wu Tian Xuanzhen bukan lagi penguasa keluarga Wu Tian, tetapi seorang ayah yang lembut dan baik hati, meski tahu bahwa dia mungkin kehilangan nyawanya, jadi dia akan memiliki keberanian untuk menanyakan masalah itu lagi. Kamu tidak perlu tahu. Nada suara Ye Chen acuh tak acuh. Bahkan jika Ye Chen ingin memberi tahu Wu Tian Xuanzhen,
bagaimana Ye Chen bisa tahu siapa ibunya? Tidak ada kesan dalam ingatannya sama sekali, dan tidak mengetahui ibunya siapa. Kata-katanya mengguncang tubuh Wu Tian Xuanzhen, punggungnya yang lurus menjadi sedikit malu, dan senyumnya sangat pahit. Dia tahu bahwa Ye Chen masih membencinya, dan alasan mengapa Ye Chen mengambil risiko untuk menyelamatkan keluarga Wu Tian hari ini mungkin hanya bertanggung jawab atas perlakuan yang menimbulkan kuil haus darah menyerang keluarga Wu Tian saja. Menyerang keluarga Wu Tian